hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik seperti kakak abang di tempat ini. Nah adik-adik, setelah seminggu kita beraktivitas, ada yang belajar, ada yang sekolah buat kakak-kakaknya yang sudah bersekolah, ada yang bantu mama papa, ada juga yang bermain. Nah tiba saatnya hari ini kita mau beribadah. Nah kakak kasih kesempatan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, kemudian buku catatan dan persembahannya. Yuk adik-adik disiapkan semuanya? Udah siap? Oh iya, kakak hari ini juga gak sendirian. Kakak ditemani sama Bang Nathan dan Kak Levina. Nah yuk, kalau sudah siap, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit semuanya, kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bergembira. Hari ini kita akan angkat satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Yuk Bang. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Itulah kenapa kita harus bersuka cita memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, ayo kita miliki sikap doa. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau beri hari yang baru bagi kami Tuhan, yang Kau jadikan bagi kami, dan kami ingin bersuka cita di dalamnya ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami alami ya Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami ya Bapa. Tuhan berkati kami, adik-adik kami yang berada di rumah juga Tuhan. Urapi kami sehingga kami boleh bersungguh-sungguh di dalam beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, persembahan yang adik-adik kumpulkan hari ini bisa adik-adik setorkan ke rekening di bawah ini, atau adik-adik titipkan sampaikan ke Situa Web, atau bisa juga adik-adik titipkan di kakak abang yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Tapi jangan lupa adik-adik tuliskan persembahan sekolah minggu. Untuk pengumuman yang kedua, jadwal jimit masih seperti kemarin, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Jadwalnya untuk Horong 1 dari Esther sampai kelas 1 SD jam 10 pagi. Sedangkan Horong 2 plus dengan kelas 5 jam 11.
Untuk kelas 6 dan kelas 7 jam 1 siang, jam 13. Nah, itu demikian adik-adik pengumumannya. Nah, selanjutnya adik-adik, beberapa minggu ini kita terus belajar tentang pengakuan iman rasuli ya adik-adik ya. Nah, sebentar kita mau mendengar firman Tuhan masih tentang pengakuan iman rasuli. Kita akan sambut firman Tuhan hari ini dengan lagu pujian Aku Percaya, Kidung Jemaat 280 ayat yang 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini. Kita akan beribadah sama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami mengerti dan bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Begini firman-Nya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik, peristiwa ini adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Yesus menjanjikan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita, tapi Yesus akan menyertai kita melalui turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah yang kudus, yang suci, yang tidak berdosa. Pokoknya dia adalah Roh Allah yang kudus. Dan iman Kristen, adik-adik, iman Kristen itu setiap ibadah seringkali kita mengaku iman rasuli atau kepercayaan, keyakinan kita yang dasar mengenai kekristenan. Dan bunyinya seperti ini adik-adik, yang poin yang ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am.
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada poin yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, dikatakan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus. Adik-adik, abang bilang tadi bahwa apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Kenapa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga? Roh Kudus itu akan menolong kita, menolong orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang percaya itu akan ditolong oleh Roh Allah sendiri, akan ditolong oleh Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik, dalam iman kepercayaan Kristen, iman rasuli, diterangkan apa artinya aku percaya kepada Roh Kudus. Begini adik-adik bunyinya: aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kemauanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberitaannya. Sekali lagi adik-adik, bahwa pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan itu mempunyai makna. Jadi maknanya adalah aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Artinya adalah bahwa aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kemauanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku sebagai Tuhanku atau datang kepadanya, tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, kemudian menerangi hatiku dengan pemberitaannya, mengkuduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh orang percaya di dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja, Dia setiap hari atas kemurahan hati mengampuni dosa-dosa semua orang percaya dan seluruh yang ada di dunia, maksudnya dosa-dosa orang percaya yang di seluruh dunia yang percaya kepada Kristus. Dan pada hari terakhir Ia akan membangkitkan seluruh orang-orang percaya serta semua orang-orang yang sudah mati dan akan dibangkitkan kembali, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu adik-adik. Jadi artinya pengakuan iman rasuli ini adik-adik adalah sesuatu yang sangat dalam dari iman Kristen. Tapi adik-adik, kata kuncinya adalah percaya. Mungkin banyak orang akan bertanya, Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Pengakuan iman rasuli, kata awalnya adalah percaya. Kita harus percaya kepada kebenaran yang diberitakan firman Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus akan menuntun setiap orang kepada kebenaran. Jadi kalau kita mau percaya kepada Roh Kudus dan melihatnya, adik-adik bisa melihatnya setiap kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini. Salah satu kebenarannya yang kita percaya adalah bahwa setiap orang yang bisa percaya kepada Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pikiran kita sendiri. Tetapi Roh Kuduslah yang telah memanggil kita semua melalui Injilnya. Kalau dalam dunia nyatanya, adik-adik menghadapi ada yang benar dan tidak benar.
Misalnya, semua siswa pasti tahu kalau nyontek itu nggak benar. Jadi kalau adik-adik melihat kebenaran bahwa nyontek itu tidak benar, dan adik-adik memilih untuk mengikuti yang benar, berarti disitulah hadir Roh Kudus. Tapi adik-adik, kita harus memilih atau memegang kebenaran-kebenaran yang ada, yang sudah kita terima. Khususnya misalnya adik-adik sering ke gereja, ibadah, dijelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu adalah kebenaran. Apakah adik-adik mau berpegang teguh kepada kebenaran? Dan ketika adik-adik berpegang teguh kepada kebenaran, disitulah akan ada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan bekerja ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi adik-adik, Roh Kudus ini akan menolong kita, menuntun kita kepada kebenaran. Seperti tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 13. Bunyinya begini: tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi adik-adik, kalau Roh Kudus itu ada, meskipun tidak kelihatan secara mata, tapi kebenaran, kalau adik-adik memilih kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, khususnya di dalam firman Tuhan, maka Roh Kudus nyata ada di situ. Salah satunya adik-adik, kalau adik-adik sudah diberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, kemudian ada berita-berita di medsos atau di media sosial sekarang mengatakan Yesus itu manusia biasa, bukan Allah. Adik-adik harus berpegang teguh kepada kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa bersatu kembali dengan pencipta kita, Allah Bapa di surga. Kalau adik-adik mendengar misalnya yang di sekolah negeri disudutkan dengan ketidakbenaran atau hal-hal hoax atau yang berbau bohong, adik-adik merasa tersudut, adik-adik harus berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah adik-adik terima, baik itu di gereja, baik itu nasihat dari orang tua. Pegang teguh. Disitulah Roh Kudus akan terlihat melalui kebenaran yang adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kebenaran itu bisa dilihat kembali? Bagaimana adik-adik bukti-buktinya? Banyak rasul-rasul zaman orang-orang Kristen zaman dahulu sampai sekarang, kekristenan masih berdiri kokoh. Itu adalah karya Roh Kudus. Bagaimana kebenaran itu sampai sekarang berdiri teguh. Kekristenan adik-adik itu ada di seluruh negara. Bagaimana keyakinan kekristenan itu tidak punah? Karena Roh Kudus berkarya. Roh Kuduslah yang bekerja. Seperti katanya tadi bahwa aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kemauanku sendiri mempercayai Yesus Kristus. Tapi Roh Kuduslah yang telah memanggil. Jadi adik-adik, ketika keyakinan kekristenan atau keyakinan kepercayaan kepada Kristus itu bukan buah dari pikiran kita, tapi karya Roh Kudus. Jadi adik-adik, kata kuncinya tadi di dalam iman percaya adalah aku percaya. Bagaimana adik-adik bisa percaya? Karena bukti-buktinya sudah ada. Salah satu yang paling nyata adalah kenapa kekristenan sampai hari ini, atau orang-orang Kristen atau orang-orang bisa percaya kepada Kristus, karena Roh Kudus terus bekerja sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, kita harus tetap percaya dengan terus merenungkan firman Tuhan.
Kita harus tetap percaya dengan terus memegang kebenaran. Dan salah satu kebenaran yang paling hakiki yang seperti Abang bilang tadi adalah kepercayaan kita kepada Kristus itu harus kokoh. Kita pegang teguh supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang benar yang harus kita pegang. Yang salah satunya yang saya bilang tadi, misalnya adik-adik kalau ada ulangan belajar sungguh-sungguh, tidak mau nyontek, itu artinya adik-adik berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau adik-adik tidak punya uang jajan misalnya, adik-adik lebih baik menahan diri untuk tidak jajan daripada misalnya harus mencuri uang. Atau adik-adik misalnya berani untuk mengatakan yang benar, tidak berbohong. Kalau ditanya sama orang tua, adik-adik bisa berkata jujur. Misalnya, kamu udah belajar belum? Karena kamu takut, kamu bilang, udah mah, padahal belum. Ketika adik-adik berkata jujur, dikatakan, saya belum belajar mah, Pak. Berarti adik-adik sudah berpegang kepada kebenaran. Berarti adik-adik membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jadi adik-adik sekali lagi saya bacakan, dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jadi adik-adik, ketika kita percaya kepada Roh Kudus, maka ada upah yang dijanjikan, bahwa ada kebangkitan daging atau ada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk renungan hari ini, bahwa kami percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kami, bahwa Roh Kudus akan selalu membimbing kami kepada kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk melakukan bagian kami, untuk berpegang teguh kepada kebenaran, bahkan kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami tahu ketika kami berpegang teguh kepada kebenaran, ada hal-hal yang akan menggoda kami, ada yang menarik kami untuk tidak taat kepada kebenaran. Oleh karena itu, kami butuh pertolongan Tuhan supaya kami memiliki kekuatan untuk berpegang teguh kepada kebenaran, kepada seluruh kebenaran, supaya kami bisa memperoleh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, supaya mereka juga bisa membimbing kami, menuntun kami, supaya kami tetap ada di dalam kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara ini, supaya kami bisa dilepaskan dari sakit penyakit yang sedang melanda seluruh negara, khususnya negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita masih belajar tentang pengakuan iman rasuli, terutama bagian yang ketiga, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan bersukacita dan bersemangat. Biasanya diekspresikan dengan nyanyian dan tarian. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan hari ini. Sekarang siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan Kukan Menari. Oke? Yuk, abang kita berangkat.
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama adik-adik kami. Sehingga kami sungguh dengan yakin bahwa kami percaya kepada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau kami sudah boleh mempersembahkan persembahan sebagian dari yang Engkau beri kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan gereja kami ya Tuhan. Biarlah pelayanan, khususnya pelayanan sekolah minggu boleh semakin berkembang dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persembahan kami Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.